Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri. Nama saya Dendi Fadila Zulfa dari kelas SWIFT. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas atau ujian praktek dari computer vision, yaitu Animal Image Classification atau klasifikasi gambar hewan. Di sini langsung saja kita masuk ke presentasinya. Untuk computer vision flow-nya, yaitu pertama ada data collection, kemudian ada data preprocessing, kemudian ada feature extraction, selanjutnya ada transformation, modeling, dan eksperimen design. Kemudian yang terakhir ada result atau hasil. Dan untuk latar belakang, mengapa computer aided recognition itu penting? Computer aided recognition itu atau CAR itu adalah teknologi yang memungkinkan komputer untuk mengenali dan memproses informasi dari gambar atau video. CAR sangat penting karena dapat membantu manusia dalam melakukan tugas-tugas yang memerlukan analisis gambar atau video, seperti identifikasi objek, analisis medis, keamanan, dan lain sebagainya. Selain itu, CAR juga dapat membantu dalam meningkatkan keamanan, termasuk deteksi kejahatan, kebocoran data, dan keamanan kriptografi. Dengan demikian, CAR sangat penting dalam membantu melakukan tugas-tugas yang melakukan analisis gambar atau video, meningkatkan keamanan, dan memperbaiki serta mengembangkan sistem otomatisasi. Kemudian bagaimana solusi Anda dalam membangun computer aided recognition? Untuk membangun sebuah sistem pengenalan atau recognition dengan menggunakan teknologi computer vision, itu ada beberapa solusi yang dapat dilakukan. Antara lain itu memilih algoritma yang tepat, memperhitungkan faktor visual, mempertimbangkan faktor data, pelatihan model, penggunaan teknologi yang terbaru, dan integrasi sistem. Kemudian untuk data collection, untuk dataset yang saya gunakan, itu terdiri dari 2.800 train image untuk 4 jenis hewan atau 4 klasifikasi hewan. Dan 729 untuk test image atau gambar uji untuk 4 jenis hewan atau 4 klasifikasi. Untuk 4 klasifikasi tersebut terdiri dari anjing, rusa, kucing, dan kuda. Untuk anjing terdiri dari 900, untuk rusa 600, untuk kucing 700, dan untuk kuda 600. Dan untuk data preprocessing, itu yang pertama ada image data gen atau image data generator yang di scale 1:255 dengan rotation range-nya 20, width shift range-nya 0,2, height height shift range-nya 0,2, fill mode-nya nearest, horizontal flip-nya true. Kemudian untuk zoom range-nya 0,2 dan validation split-nya 0,1. Kemudian untuk variabel train DS dan val DS-nya, untuk train datasetnya atau train DS-nya itu terdiri dari target size 250 dan 250, serta batch size-nya itu saya atur menjadi 40. Kemudian untuk validasi datasetnya atau val DS-nya itu target size-nya saya turun menjadi 250, 250, dan batch size-nya 40.
Kemudian untuk model yang saya gunakan yaitu DenseNet 121. Untuk DenseNet 121 itu dia adalah salah satu masukan untuk jaringan saraf konvolasi atau Convolutional Neural Network atau CNN yang digunakan untuk melakukan tugas-tugas citra atau image processing seperti klasifikasi gambar. Untuk arsitektur DenseNet 121 itu terdiri dari 121 lapisan neuron, termasuk 4 belahan yang terdiri dari blok penghubung atau dense block, kemudian ada lapisan transisi atau transition layer, dan lapisan konvolasi biasa atau normal convolution layer. Untuk keunggulan dari DenseNet 121 itu dibandingkan dari dibandingkan dengan arsitektur CNN lainnya itu dia adanya koneksi yang berkaitan yang rapat dan langsung antara lapisan dense block dengan satu dengan yang lainnya. Hal ini memungkinkan dalam meningkatkan pertukaran informasi dalam lapisan-lapisan tersebut. Koneksi yang berkaitan ini tidak hanya secara vertikal dari lapisan satu ke lapisan berikutnya, tapi juga secara horizontal, yaitu antar blok dalam jaringan. Sehingga informasi atau fitur yang dipelajari pada setiap blok dapat digunakan kembali pada blok lainnya, yang dapat meningkatkan akurasi dari sebuah sistem. Dan untuk input shape yang digunakan yaitu 250, 250, dan 3. Kemudian untuk eksperimen desainnya, untuk optimizernya yang saya gunakan pada project saya ini, yaitu SGD atau SGD. Untuk learning rate-nya 0,004 dan momentumnya 0,9. Optimizer SGD ini atau SGD itu salah satu metode optimasi yang paling umum yang digunakan dalam deep learning. Fungsinya itu untuk menemukan nilai parameter yang meminimalkan loss function nih, dalam sebuah model. Kemudian untuk epoch dan batch size-nya yang digunakan, itu untuk epoch-nya sendiri saya menggunakan 50 pada percobaan ini atau pada project ini. Untuk batch size-nya itu saya menggunakan 40. Kemudian untuk eksperimen desainnya yang matrix evaluation itu berdasarkan epoch yang saya gunakan yaitu 50, maka didapatkan yaitu akurasi sebesar 0,9875. Untuk rank leaderboard yang saya dapatkan itu bisa dibilang cukup jauh, yaitu ada di rank 45. Tapi untuk di leaderboard di Kaggle itu saya 0,979, dan itu belum saya perbarui, belum saya submit lagi, dan kemungkinan akan saya submit lagi atau kemungkinan nanti akan saya coba lagi di codingan collab saya supaya mendapatkan nilai akurasi yang lebih tinggi. Kemudian untuk kesimpulannya, berdasarkan model yang digunakan yaitu DenseNet 121 untuk mengklasifikasi jenis hewan berdasarkan gambar dengan epoch sebesar 50, maka diperoleh tingkat akurasi sebesar 0,9878 atau 98% dengan nilai loss sebesar 0,0316 atau 0,3. Sehingga model DenseNet ini sudah cukup baik karena dapat mengklasifikasi 4 jenis gambar hewan dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi. Dan salah satu keunggulan DenseNet 121 dibandingkan dengan arsitektur CNN lainnya yaitu
adanya koneksi yang berkaitan yang rapat dan langsung antara seluruh lapisan dense block satu dengan yang lainnya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Sehingga dapat memungkinkan dalam meningkatkan pertukaran informasi antara lapisan-lapisan tersebut. Eh, Sekiranya sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.